Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Gisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Pemilu belum usai, pasangan Capres-Cawapres terus memantau kegiatan penghitungan suara dan dugaan kecurangan pemilu 2024. Sebagian calon anggota dewan tidak menyikapi kegagalan dengan bijaksana. Bahkan ada yang mengamuk hingga depresi. Berawal dari hobi, seorang mekanik alat berat asal Mandailing, Natal sukses membudidayakan bunga anggrek. Pemilu belum usai, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tengah mengumpulkan bukti dugaan kecurangan pemilu. Sementara calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD berbicara soal potensi pembatalan hasil pemilu jika terbukti curang. Berikut informasi selengkapnya. Anies Baswedan menyatakan saat ini timnya sedang mengumpulkan sejumlah bukti dugaan kecurangan. Anies berharap KPU dan Bawaslu menghormati dan menerima laporan apapun termasuk dari warga terkait dugaan kecurangan pemilu. Kita ingin kualitas demokrasi lebih baik. Salah satu indikasi kualitas demokrasi itu pemilu yang bersih, jujur. Sehingga kalau ada kecurangan harus ditindaklanjuti. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD berbicara soal potensi pembatalan hasil pemilu jika terbukti curang. Mahfud menceritakan saat dirinya menjabat sebagai ketua MK yang pernah membatalkan pemilu yang terbukti curang. Tapi jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah. Sebab memang sering terjadi kecurangan terbukti itu secara sah dan meyakinkan. Ketika saya menjadi ketua MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh. Sehingga yang menang dinyatakan disqualified dan yang kalah naik. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menjambangi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Pacitan, Jawa Timur. Dalam pertemuan itu, Prabowo berterima kasih atas dukungan SBY dan keluarga besar Partai Demokrat. Jadi intinya saya datang ke sini hanya untuk sowan dan ucapan terima kasih dan lapor kepada senior saya. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Dari ribuan caleg yang mendaftar pemilu, tentu tidak semua bakal terpilih. Sayangnya bagi sebagian calon anggota dewan, kegagalan tidak disikapi dengan bijaksana. Ada yang mengamuk, bahkan ada yang depresi. Berikut liputannya. Tiba kalah nih, gak sesuai karo lek tundum. Tak habis pikir, warga Dusun Panjen, Desa Jambewangi, Sempu, Banyuwangi kaget sekaligus heran saat sejumlah orang mengambil kembali tumpukan paving di pinggir jalan. Calegnya nesu, papingnya dusung. Gak menang dusung. Diduga mereka adalah suruhan seorang caleg yang kesal karena suaranya di dusun ini tidak sesuai target, meski sudah memberikan bantuan paving block. Bukannya kecewa, warga justru merasa biasa saja karena sudah terbiasa jalan perkampungan yang rusak. 15 suara yang dipindah. Jangan terbantai bocor, buka itu, Kericuan terjadi di kantor PPK Kecamatan Ajung, Jember saat seorang caleg menuding suaranya hilang di tingkat TPS karena ada kecurangan. Jangan ditutup dulu, buka. Sampai ada dibayar rakyat. Sang caleg bahkan mengamuk dan sempat berupaya membuka paksa kotak suara. Aksi itu akhirnya dapat diredam polisi dan TNI yang berjaga di lokasi. Lain lagi di Cirebon, 2 anggota tim sukses caleg berbeda mengalami tekanan mental karena target jumlah pemilih justru anjlok. 1 orang yang depresi bahkan harus dirawat di sebuah padepokan. Sementara tim ses lainnya nekat mengambil kembali amplop serangan fajar yang sebelumnya ia bagikan kepada warga. Pesta demokrasi 5 tahunan layak jadi pelajaran. Siapapun yang siap berkompetisi tentu harus siap pula menerima kekalahan. Tim Liputan SCTV melaporkan.
Pesta demokrasi pemilu 2024 dirasakan oleh semua warga negara Indonesia termasuk para warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas 2A narkotika Langkat. Namun hanya sekitar 50% saja warga binaan yang bisa menggunakan hak pilihnya. Mengapa bisa begitu? Berikut liputannya. Ruang tahanan penjara tidak otomatis menghilangkan hak warga binaan untuk menikmati proses demokrasi. Hal ini dirasakan oleh warga binaan di Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Narkotika Langkat yang berada di Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat. Warga binaan sangat antusias datang ke tempat pemungutan suara atau TPS untuk melakukan pencoblosan. Ada 4 TPS khusus didirikan di dalam lapas kelas 2A Langkat, di mana seluruh petugas KPPS merupakan pegawai lapas. Warga binaan satu persatu melakukan proses pencoblosan untuk menggunakan hak pilihnya dalam memilih presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, serta anggota DPD. Dari 1.400 lebih warga binaan di lapas narkotika Langkat, hanya 50% yang mempunyai hak pilih. Alasannya, karena aturan KPU nomor 7 tahun 2022, warga binaan permasyarakatan atau WBP masuk ke dalam daftar pemilih tambahan harus melampirkan KTP asli sebagai persyaratannya. Sementara setengah dari warga binaan tidak memiliki KTP sehingga mereka kehilangan hak pilihnya. Antusiasmenya sangat tinggi, cuma terkendala mengenai persyaratan administratif. Karena lapas narkotika ini adalah lapas yang dihuni oleh warga binaan yang rata-rata bukan warga binaan Langkat. Jadi ada sekitar 50% warga binaan itu tidak memiliki hak pilihnya karena dikarenakan domisili dan KP-nya yang berbeda dengan tempat tinggalnya. Dan persyaratan itu apa aja itu Pak bagi DPD? Nah, itu yang menjadi permasalahan karena dari 1.400 lebih. Walau menjalani masa tahanan, para narapidana juga masih mempunyai hak untuk ikut dalam pemilu. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Semua narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu berhak ikut dalam pemilu. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat. Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 6 Kota Medan meninggal dunia. Tugas pemilu bukan kali pertamanya diemban oleh Firmanto. Pada pemilu 2019 lalu, Firmanto juga bertugas menjadi anggota KPPS di tempat tinggalnya. Namun ternyata almarhum punya riwayat penyakit. Sejumlah pelayat tampak datang di rumah duka usai pemakaman Firmanto, sang ketua TPS. Punya riwayat penyakit dan akhir-akhir ini kerap pulang malam. Firmanto, ketua TPS 6 Kelurahan Babura Medan Baru, Kota Medan meninggal dunia pada Selasa siang lalu. Sebelum akhirnya meninggal, Firmanto sempat mengeluh sesak nafas. Kemudian oleh keluarga Firmanto dibawa ke rumah sakit, namun tidak lama dinyatakan telah meninggal dunia. KPPS mana Bang? KPPS 6 Bang. KPPS 6? Sebabolon. Ini meninggalnya kapan Bang? Karena kecapean. Tugas pemilu bukan pertama kali diemban Firmanto. Pada pemilu 2019, Firmanto juga bertugas menjadi anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara di tempat tinggalnya. Sementara TPS 6 Kelurahan Babura, Kota Medan sudah siap dengan gelaran pemungutan suara sejak hari Selasa dan tetap menjalankan gelaran pemungutan suara pada hari Rabu kemarin. Tutia Lewia Lubis melaporkan dari Kota Medan.